Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sejarah mengenai awal penulisan bangsa Mesir kuno, yang mana tulisan ini kita kenal dengan nama hieroglif. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Di zaman yang serba canggih ini, sedikit orang yang mengetahui tentang kebudayaan pada masa peradaban kuno yang terjadi sebelum Masehi, di mana salah satunya ialah kebudayaan pada masa Mesir kuno, yaitu hieroglif. Hieroglif sendiri berasal dari bahasa Yunani yang mengandung arti ukiran suci. Sedangkan di dalam bahasa Inggris yaitu sistem tulisan formal yang digunakan masyarakat Mesir kuno yang terdiri dari kombinasi elemen logo, graf, dan alfabet. Hieroglif Mesir merupakan salah satu sistem penulisan paling tua yang dikenal oleh manusia, di mana beberapa dari tulisan tersebut berasal dari tahun 3000 sebelum Masehi dan telah digunakan oleh bangsa Mesir selama lebih dari 3000 tahun. Menurut KBBI, hieroglif adalah tulisan dan abjad Mesir kuno yang terdiri atas 700 gambar dan lambang dalam bentuk manusia, hewan, atau benda. Dapat juga diartikan hieroglif merupakan tulisan atau menyerupai gambar baku yang bersifat rahasia atau teka-teki yang sukar dibaca atau dipahami maknanya. Meninjau dalam sistem penulisannya, hieroglif bisa ditulis dimulai dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan atau juga dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Akan tetapi penulisannya banyak yang memulai dari kanan ke kiri, seperti halnya penulisan Arab. Walau dalam penulisan formal pada zaman sekarang ini menggunakan dari kiri ke kanan. Dalam jenis penulisan hieroglif, ada yang termasuk karakter satu konsonan yang berfungsi seperti abjad, kemudian logo, kemudian garb, dan semagram. Nah, semagram ini merupakan simbol sematik yang menentukan makna yang mendapat dan membatasi arti dari logo grafik atau kata-kata fonesis. Selintas tulisan hieroglif memang nampak sama dan tak ada bedanya. Namun tahukah Anda ternyata hieroglif mempunyai jenis masing-masing? Pembagiannya dapat kita interpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan phonetic reading atau fenogram, di mana kebanyakan dalam simbol dan bentuk hieroglif merupakan fonetis alam, yang mengandung arti bahwa simbol tersebut dibaca dan dibuat sesuai dengan karakteristik visualnya. Dalam penulisan bentuk fenogram, dengan satu konsonan disebut mono atau tanda unliteral, dengan dua konsonan tanda bilateral, dengan tiga konsonan disebut dengan triliteral. Nah, ada 24 tanda unliteral disebut sebagai abjad hieroglif. Dalam penulisan hieroglif Mesir, normalnya tidak mengimplementasikan huruf vokal. Kemudian selain phonetic reading, ada pula yang dinamakan dengan semantic reading. Selain interpretasi fonetis atau fenogram simbol, dalam hieroglif juga dapat dibaca maknanya menggunakan jenis penulisan sematik ini. Nah, dalam jenis sematik terdapat istilah logogram. Istilah ini digunakan ketika mendefinisikan objek hieroglif yang berupa gambar. Kemudian ada juga semagram atau determinatif, yang mana merupakan simbol sematik yang menentukan makna dalam penempatan di akhir sebuah kata. Dan karakter ini bertujuan untuk mengklarifikasi tentang makna sebuah kata itu.
Para ahli juga memperkirakan bahwa tulisan yang ada dalam bentuk hieroglif ini terinspirasi dari bangsa Sumeria. Bangsa Mesir mengartikan hieroglif sebagai kata-kata yang datang dari dewaan. Mereka mempercayai bahwa tulisan diberikan oleh Dewa Thoth, sedangkan dalam bahasa Yunani dapat diartikan sebagai tulisan suci. Dari tulisan di atas bisa kita uraikan bahwa hieroglif merupakan peninggalan bangsa Mesir kuno yang bisa dibaca tepat pada tahun 1799 oleh tentara Napoleon dari Prancis pada temuannya di batu Rosetta. Adapun mengenai hieroglif sendiri merupakan istilah yang pertama kali digunakan oleh orang-orang Yunani pada tahun 500 sebelum Masehi yang berasal dari kata hieros yang berarti suci dan glypho yang berarti mengukir. Dikutip daripada Pusat Ensiklopedia Online, orang Yunani menggunakan istilah ini karena mereka juga menggunakan huruf serupa untuk menulis teks suci mereka. Sedangkan mengenai hieroglif Mesir kuno, terdiri dari berbagai gambar yang diukir di dinding monumen dan makam, serta dituliskan pada papirus dan kayu. Hieroglif ini biasanya dipakai untuk sastra keagamaan dan dibaca dari kanan ke kiri seperti penulisan huruf Arab. Namun beberapa juga menuliskan dari atas ke bawah dan dari arah yang berlainan. Nah, gambar-gambar pada hieroglif disusun untuk melambangkan huruf Mesir kuno. Gambar yang membentuk huruf hieroglif itu mewakili suara suatu huruf. Nah, orang-orang yang diperbolehkan menulis dan membaca hieroglif Mesir kuno disebut sebagai juru tulis yang memiliki kedudukan tinggi. Di mana orang-orang Mesir kuno percaya bahwasanya kemampuan juru tulis menuliskan hieroglif merupakan anugerah dari Thoth yang merupakan dewa penulisan dan kebijaksanaan. Ini merupakan keyakinan mereka. Nah, pada awalnya orang Mesir kuno menggunakan bentuk gambar untuk mewakili tulisan yang kasar. Masing-masing gambar mewakili objek alamiah. Contohnya bulan sabit artinya adalah bulan, dan garis yang menggelombang diartikan sebagai air. Bentuk ini hanya menyimbolkan benda yang terlihat saja, dan belum dapat menyimbolkan perasaan dan pikiran atau apapun yang tidak dapat dilihat mata. Sehingga hieroglif pun lebih dianggap sebagai simbol ide daripada sebuah gambar objek, dan ide-ide ini disebut sebagai ideogram. Nah, perkembangan selanjutnya, hieroglif ini menggunakan gambar, lebih untuk mewakili bunyi daripada untuk mewakili objek sesungguhnya. Contohnya, sebuah gambar lebih bisa saja bukan seperti serangga, melainkan merujuk pada kata lebah. Daun dapat memiliki arti sebagai percaya. Hieroglif yang digunakan sebagai bunyi itu dikenal dengan nama fonogram. Dari fonogram tersebut, mereka mengembangkan satu seri tanda di mana masing-masing mewakili satu huruf. Pada praktiknya, orang Mesir kuno hanya menggunakan huruf konsonan saja. Misalnya kata minum, hanya akan ditulis MNM. Dalam perkembangannya, orang Mesir terus menggunakan gabungan penulisan ideogram, fonogram, dan piktogram atau tulisan gambar. Namun seiring berjalannya waktu, tulisan tersebut menjadi sangat rumit, sehingga tidak mudah dimengerti oleh orang awam. Nah, demikianlah secara singkat mengenai sejarah hieroglif yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Karena tujuan saya menyampaikan secara ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.